Sudah bukan rahasia kalau Indonesia memang bukan tujuan tur yang menarik buat band-band internasional. Malahan konon katanya banyak orang luar negeri yang nggak tahu kalau di Indonesia ada kancah musik yang aktif dan pesat. Ya maklum, citra Indonesia di luar negeri memang sudah terlalu lekat sama hal-hal yang berbau kebudayaan konvensional dan tradisional, kayak wisata alam atau tarian daerah. Itu baru anggapan secara umum saja. Saat dibawa ke ranah yang lebih cutting edge atau eksperimental kayak musik punk, reputasi Indonesia beberapa tahun ke belakang memang masih dianggap biasa saja. Makanya agak susah untuk bisa nonton band-band punk internasional yang bisa manggung ke Indonesia di zaman-zaman itu. Tapi bukan berarti nggak ada band punk yang pernah main ke Indonesia. Buktinya lambat laun mulai banyak band-band punk yang manggung ke sini. Nah, di antara beberapa konser, menurut saya inilah beberapa konser band punk di Indonesia yang fenomenal dan berkesan. Dan banyak penikmat musik cutting edge di sini. Yuk langsung saja kita bahas. Banyak orang yang nggak tahu kalau band punk yang fenomenal ini pernah menggelar konsernya di Indonesia. Tepatnya di Jakarta pada tahun 1996 silam yang sangat sedikit dokumentasinya. Konser yang diadakan di JCC Hall tersebut berhasil menyedot sekitar 6 ribuan penonton. Yang konon acaranya dibumbui dengan kerusuhan. Musik punk kayaknya memang tak bisa bergeser dari hakikatnya sebagai ekspresi pemberontakan. Di mana ia muncul, di situ ada keliaran. Termasuk di gedung bersuasana mewah seperti JCC, tempat Green Day yakni Billie Joe, Mike Dirnt, dan Trey Cool beraksi. Lihat saja bagaimana Billy tak segan menggigit sepotong sepatu Keds lusuh yang dilemparkan penonton ke arahnya. Sekitar 50 menit, trio asal California itu membakar emosi tak kurang dari 6 ribuan remaja ibu kota. Lebih dari 10 lagu yang umumnya berdurasi pendek mereka luncurkan dalam tempo permainan tinggi. Ya, inilah sosok trio yang ramai dibicarakan itu, baik karena ulah personelnya yang nyentrik maupun akibat penjualan albumnya yang mencapai angka 10 juta kopi. Suasana panas di JCC saat itu sudah terasa sejak Green Day memulai konsernya lewat Basket Case, lagu hit dari album Dookie. Acara Moshpit pun segera berlangsung. Beberapa lelaki nampak mengglosor di antara ribuan kepala. Ada yang mendarat dengan mulus, ada juga yang dihempaskan begitu saja. Tapi seperti cuek dengan rasa sakit, ia segera kembali berjingkrak. Acara moshing ini sepertinya merupakan bagian penting dari sebuah pertunjukan punk atau alternatif. Karena itu sebelum pertunjukan dimulai, sebagian penonton di tribun segera terjun ke ruang festival. Seorang panitia yang dengan simpatik menjelaskan betapa bahayanya kalau meluncur dari tribun ke bawah malah kena hardik. Dari atas panggung yang ditata ala kadarnya, lagu-lagu berirama cepat terus meluncur nyaris tanpa jeda. Paduan suara gitar Billy, dentuman bass Mike, dan gempuran drum Trey Cool menciptakan kebisingan luar biasa. Sebagian besar diambil dari album terakhir Insomniac. Tapi materi dari album Dookie nampaknya jauh lebih diakrabi rakyat punk itu. Membludaknya penonton di ruang festival yang melebihi kapasitas langsung membuat tempat pertunjukan ber-AC itu terasa panas, sumpek, dan bau keringat. Beberapa penonton yang gak tahan udara panas, satu persatu menghambur ke koridor untuk mendapatkan udara segar. Suasana jadi sulit terkendali. Kesempatan tersebut segera dipergunakan oleh sejumlah remaja untuk menerjang masuk. Mereka yang tertangkap langsung dihajar petugas. Para panitia penjaga pintu masuk kedua yang langsung menuju ruang pertunjukan rupanya tak siap menghadapi peristiwa mendadak ini. Walhasil beberapa remaja tanpa karcis tadi berhasil menerobos, lalu berbaur dengan penonton lain, meninggalkan lobi yang berantakan dalam sekejap. Yang jelas, secara bisnis, konser dengan tanda masuk seharga Rp60.000 yang digelar Indo N itu jauh dari menguntungkan.
Apalagi pihak Green Day bersikeras menolak keterlibatan para sponsor. Jadi dana konser ini sepenuhnya mengandalkan hasil penjualan tiket. Lalu, mungkin ada pertanyaan, mengapa memilih JCC untuk pementasan grup musik seberingas Green Day? Ternyata, ia memang menghindari lokasi di luar gedung atau outdoor, dengan alasan biaya pengamanannya akan lebih besar dibanding di dalam gedung atau indoor. Saat itu promotor menurunkan sekitar 400 petugas keamanan. Itu belum termasuk tim saber yang didatangkan belakangan setelah kerusuhan tadi terjadi. Kalau kamu pernah nonton serial Backstage Passport, sudah jelas, pasti kamu tahu kalau NoFX pernah kesini dan berbagai cerita anekdot di belakang panggungnya. NoFX pernah manggung ke Jakarta di tahun 2007 lalu dan banyak banget cerita menarik yang hadir dari perspektif organizer maupun penonton lokal. Konser ini sempat dianggap bakalan cuma jadi urban legend karena ada rumor nggak bakalan jadi. Di tahun-tahun segituan, Indonesia lagi sering kena serangan bom teroris yang mengatasnamakan suatu golongan yang anti terhadap segala sesuatu yang kebarat-baratan. Nah, pas NoFX diberitakan bakalan konser di Indo, banyak pihak otoritas yang khawatir kalau kehadiran mereka bakalan mengundang kerusuhan atau teror yang lainnya. Maklumlah, NoFX terkenal suka bikin jokes yang lumayan sensitif buat beberapa golongan kepercayaan. Tapi toh akhirnya konser NoFX pun sukses digelar dan berjalan tanpa kerusuhan yang berarti. Setelah sukses digempur oleh NoFX tahun sebelumnya, di tahun 2008, Indonesia disuguhi kabar gembira bahwa MXPX akan tampil di Jakarta. Kedatangan band asal Bremerton, Amerika ini ke Indonesia bisa dibilang proses, dan ceritanya lebih adem dibandingkan NoFX dan Green Day. Nggak ada anekdot ataupun konflik sejak sebelum, sesaat, dan setelah konsernya. Ya mungkin kamu ingat, kalau MXPX sebetulnya sudah main ke Indonesia sampai beberapa kali. Meski konser mereka yang kedua sebenarnya rangkaian All Star, cuma Mike Herrera sebagai personel MXPX yang tampil. Tapi konser MXPX di tahun 2008 menjadi istimewa. Karena itu pertama kalinya mereka ke Indonesia dan pertama kalinya juga konser sebuah band punk berjalan lancar tanpa ada kerusuhan. Momen yang paling diingat di konser tersebut adalah ketika MXPX membawakan cover Should I Stay or Should Go dari The Clash dan banyak penonton yang nggak tahu lagunya. Nggak ada yang nyangka kedatangan band horror punk asal Amerika ini ke Indonesia. Memang sudah terlalu banyak gosip dan berita miring soal keberlangsungan band ini. Mulai dari kisruh asal personil sampai pembagian royalti Gono Gini di dalam bandnya. Tapi di tahun 2010, Misfits beneran menyambangi Ancol, Jakarta dengan formasi ala kadarnya. Personel yang asli dari Misfits yang datang cuma ada Jerry Only, yang merangkap tugas sebagai basis dan vokalis. Di posisi gitar diisi oleh Des Cadena, yang dikenal sebagai salah satu personel band hardcore punk legendaris Black Flag. Dan ada Goat yang mengisi posisi drum. Harusnya Robo yang mengisi posisi drum, tapi visanya bermasalah. Jadi ya, padahal kalau Robo yang ngisi bakal lebih gokil lagi. Beda sama konser-konser yang sudah dibahas tadi, konser ini punya kesan yang kurang mengenakan. Penampilan mereka terkesan maksa banget. Wajar sih, formasi Misfits yang datang ke Indonesia waktu itu emang formasi perjuangan. Nggak ada sosok vokalis yang ikonik kayak Glenn Danzig atau Michael Graves sebagai face of the band. Jadinya kurang nampol banget aksinya. Semua lagu temponya geber banget dan jadi kurang nyaman pas didengerin. Sayang banget ya, mengingat status Misfits sebagai salah satu band punk ikonik sepanjang masa. Kehadiran band punk legendaris ini di Indonesia bisa dibilang lucu. Mereka didaulat untuk bermain di sebuah festival yang bertajuk Big Wave Festival. Dan itu bukan bagian yang lucunya.
Lucunya adalah mereka didaulat untuk menjadi salah satu headliner dari 3 band tamu di festival itu. Tebak, siapa 2 band di acara itu? Ya, Yellowcard dan Panic at the Disco. Wow. Konser tersebut dihadiri dengan golongan penonton yang cukup kentara penampilannya. Ada yang memang terlihat ingin menonton Bad Religion karena terlihat dari setelan pakaian dan kisaran umur sang penonton. Ada juga dedek-dedek gemes nan uhuy yang memang datang demi Yellowcard dan Panic. Bodor banget sih, pas giliran Bad Religion manggung, depan panggung yang awalnya didominasi dedek-dedek ini mulai dikudeta oleh om-om pang yang beringas. Satu momen yang diingat dari konser ini adalah pemandangan ketika beberapa personel sendal jepit nemplok ke barikade depan dan menatap penuh makna ke atas panggung. Ya maklumlah, Bad Religion kan influence mereka secara keseluruhan sebagai band. And the last, konser band punk Indonesia berikutnya hadir dari unit veteran rock asal Pennsylvania, Amerika Serikat, Anti-Flag. Band yang saat itu beranggotakan Chris Barker, Pathetic, Justin Shane, dan Chris Head datang ke Indonesia pada tahun 2012. Konser band punk di Indonesia itu berlangsung pada 31 Januari 2012 di lapangan kolam renang Senayan, Jakarta. The Press Corps, Fuck Place, Brutality menjadi 2 lagu pembuka dari Anti-Flag saat itu. Pada penghujung setlist, Anti-Flag mengcover salah satu lagu dari band punk legendaris The Clash yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Atau mungkin kalian menjadi saksi hidup salah satu pagelaran dari mereka. Bisa banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian dan salam punk rock and roll. Capek.